Mari kita sambung cerita ini. Kita bertemu lagi di cerita selanjutnya. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 788. Raja Bakir tertegun mendengar ucapan Wira. Pria dan wanita setara. Omong kosong macam apa itu? Menurutnya, pria dan wanita sama sekali tidak sederajat. Raja Bakir tidak tahu apa yang ingin disampaikan Wira. Jadi dia tidak terlalu memedulikannya. Sebaliknya, dia menatap Wira dan berkata dengan datar, "Wira, kamu bilang kamu mengkhawatirkan kerajaan Nuala. Tapi banyak orang mengancam kerajaan Nuala karena dirimu. Apa kamu punya pembelaan untuk ini?" Wira menggeleng seraya menjawab, "Hamba tidak punya pembelaan apa-apa. Mereka hanya mengkhawatirkan hamba. Yang mulia, kapan Anda akan melepaskan Dodi?" Mendengar ini, Raja Bakir sontak tertawa, lalu berkata, "Aku akan melepaskan dia. Tapi aku nggak bisa membiarkanmu pergi." Wira tidak terkejut. Dia hanya menyahut dengan tenang, "Hamba sudah menduganya. Tapi hamba ingin tahu alasan. Yang mulia begitu antipati pada hamba. Apa hanya karena hamba dekat dengan Yuda dan Putro?" Raja Bakir tidak menyangka Wira akan blak-blakan menanyakan hal itu. Jika Wira tidak bertanya, Raja Bakir akan tenang-tenang saja. Namun, begitu kata-kata itu dilontarkan, hatinya jadi bergejolak dan terasa sedikit tidak nyaman. Sebab, tebakan Wira memang tepat sasaran. "Wira, tadinya aku mengira kamu adalah orang yang disuruh Putro untuk memprovokasi istana. Tapi, aku sudah melepaskan gagasan itu setelah semua yang kamu lakukan di kerajaan Agrel. Meski begitu, aku nggak berencana melepaskanmu. Apa kamu tahu alasannya?" tanya Raja Bakir. Wira mengangguk, lalu menjawab, "Yang mulia tidak menyukai Kak Putro. Karena melihat hamba dekat dengannya, Anda juga tidak menyukaiku. Sekarang, kecurigaan Anda terhadap hamba sudah berkurang, tapi digantikan lebih banyak ketakutan. Melihat begitu banyak orang membelaku, Anda tidak akan bersedia membiarkanku kembali." Sejak awal, Wira sudah tahu dengan jelas. Seperti yang dipikirkan Yuda dan yang lainnya, Raja Bakir tidak mungkin membiarkannya pergi dengan mudah. Wira tidak terkejut dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. "Baguslah kalau kamu tahu," balas Raja Bakir sambil tersenyum. Kemudian, dia memberikan perintah, "Siapkan tempat tinggal untuk Wira dan penuhi setiap permintaannya. Tapi jangan pernah biarkan dia pergi dari ibu kota." Usai meninggalkan kata-kata itu, Raja Bakir langsung pergi. Wira hanya tersenyum, lalu mengikuti Kasim ke tempat yang disediakan untuknya. Wira diberikan sebuah rumah yang letaknya sangat jauh dari istana. Wira sama sekali tidak khawatir. Setidaknya Raja Bakir tidak menyiksanya. Dia bahkan memerintahkan Kasim untuk memenuhi setiap permintaan Wira. Begitu saja sudah cukup baik. Pada saat yang sama, Yuda menunggu kepulangan Wira di rumahnya hingga senja tiba. Alhasil, yang datang adalah Dodi. Begitu melihat Dodi, ekspresi Yuda langsung berubah muram. Sebab, dia tahu, Wira pasti ditahan di istana. "Panglima Yuda, panggil Dodi." Begitu keluar dari penjara, dia segera mengetahui apa yang terjadi. Yuda menarik napas dalam-dalam, lalu langsung pergi ke istana. Dodi mengikutinya dari belakang. Mereka berdua datang ke istana untuk menemui Raja Bakir. Bab 789. Namun, Raja Bakir sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia memerintahkan orang untuk membawa mereka ke tempat di mana Wira berada. Meskipun istana ini terlihat sangat megah, sebenarnya lebih mirip seperti sebuah sangkar emas. Saat ini, pintu ruangan tempat Wira berada dijaga oleh pengawal. Di dalamnya, juga ada dayang yang melayaninya. Kehidupannya sangat mewah, dilengkapi dengan berbagai hidangan lezat. Kini, Wira tengah duduk di rumah yang diberikan oleh Raja Bakir kepadanya sembari menikmati anggur dan makanan. "Kak Wira, Tuan Wahyudi." Saat melihat Wira, mereka merasa sangat cemas. Sorot mata mereka juga memancarkan kekesalan. Namun, Wira malah hanya berkata, "Kalian sudah datang. Ayo, makan dan minumlah sedikit." Dia sama sekali tidak peduli. Dia sudah terlalu lelah belakangan ini sehingga wajar saja jika ingin beristirahat sejenak di sini. "Huff, bagaimana bisa Raja bersikap seperti ini?" seru Yuda yang sangat emosi. Tanpa berbasa-basi,
Dia langsung menuju ruang kerja Raja Bakir. Saat pengawal di pintu ruang kerja melihat Yuda, dia segera berkata, "Panglima Yuda, Yang Mulia, tidak memanggil Anda. Jadi Anda tidak bisa masuk." Yuda tentu memahami hal ini. Dia berdiri di depan pintu, lalu berkata dengan lantang, "Hormat kepada Yang Mulia, hamba memohon agar Yang Mulia menerima kunjungan hamba." Raja Bakir yang berada di dalam ruang kerja awalnya tidak ingin menemui Yuda. Namun, setelah berpikir sejenak, dia pun memutuskan untuk menerima kunjungan Yuda. "Biarkan dia masuk," ucap Raja Bakir. Setelah itu, Yuda pun masuk ke dalam ruangan. "Yang Mulia, apa maksud Anda dengan ini?" tanya Yuda yang tampak emosi. Nada bicaranya juga terdengar agak kesal. Raja Bakir menyadari hal tersebut, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Ini adalah keputusan terbaik." Yuda sontak bertanya, "Kenapa? Kenapa menahan Wira adalah keputusan terbaik?" Raja Bakir mendengus dingin, lalu menjelaskan, Kalau kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku sebenarnya ingin membunuhnya, tapi aku juga khawatir itu akan mengganggu stabilitas kerajaan. Jadi aku memutuskan untuk menahannya dulu. Dia punya kemampuan yang begitu luar biasa, bahkan membuat banyak orang bersedia berperang untuknya. Dia adalah sebuah ancaman. Yuda, aku nggak mengizinkan kehadiran seseorang yang bisa menggoyahkan fondasi kerajaan. Karena kamu sudah melihat Wira, kamu bisa mewakiliku dengan menyebarkan berita ini, timpal Raja Bakir. Kemudian, Raja Bakir menegaskan, "Aku nggak akan membunuh Wira. Aku akan memberinya hidup yang nyaman sampai hari kematiannya, tapi dia nggak akan pernah bisa meninggalkan istana. Mengenai keluarganya, aku juga akan menyatukan mereka jika Wira bersedia. Tugas ini akan menjadi tanggung jawabmu." Raja Bakir telah memutuskan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Wira tidak akan pernah dibebaskan. Yuda yang sangat emosi pun berkata, "Yang Mulia, Wira tidak pernah memiliki niat untuk mengkhianati negara. Apakah Yang Mulia tidak takut membuat rakyat kecewa?" "Kecewa? Aku nggak peduli. Aku adalah raja. Apa yang harus kulakukan adalah menjaga stabilitas kerajaan Nuala dan memastikan legasiku tetap berlanjut," ucap Raja Bakir. Saat ini, Wira mungkin nggak memiliki niat untuk mengkhianati negara, tapi itu hanya karena dia nggak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kerajaan Nuala. Bahkan, kelompok seperti Aliansi Rute Dagang Asri, Asosiasi Perdamaian adalah ancaman bagi kerajaan. Yuda tidak mengucapkan apapun lagi, sebab dia tahu bahwa mustahil untuk mengubah pemikiran seorang raja yang keras kepala. Yuda pun berkata, "Karena Yang Mulia sudah memutuskan seperti itu, hamba akan pamit." Bab 790. Melihat kepergian Yuda, Raja Bakir tidak terlalu peduli, sebab dia tahu bahwa dirinya telah memenangkan permainan ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wira darinya. Meskipun orang-orang tersebut mungkin tidak terima, mereka tidak akan berani menerobos ke dalam istana. Kalaupun mereka melakukannya, Raja Bakir tidak takut. Raut wajah Yuda tampak sangat muram. Dia sangat kesal dan luar biasa sedih ketika kembali ke rumah Wira. Saat melihat Dodi dan Wira yang sedang minum, rasa sakit di hatinya terasa makin jelas. Wira mendapati Yuda telah kembali. Dia pun menghela napas dan tak kuasa berkata, "Sebenarnya, kamu nggak perlu ke sana. Raja Bakir sudah membuat keputusan. Nggak akan ada yang bisa melawannya." Melihat reaksi Wira, Yuda pun makin menyesal. Dia seharusnya mengirim Dodi pergi lebih awal. Dia pun tak kuasa berkata, "Semua ini salahku." Namun, Wira malah berkata sambil tersenyum, "Kalaupun kamu mengirim Dodi kembali ke Dusun Darmadi, Raja Bakir tetap akan mencari cara untuk membuatku datang ke ibu kota kerajaan. Walau nggak ada Dodi, masih ada kamu, kan?" Kata-kata ini membuat Yuda makin frustrasi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, "Tuan Wahyudi, apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantumu? Meskipun sulit, menurutku masih ada kemungkinan untuk menyelamatkanmu dari istana." Saat mendengar perkataan ini, Wira berkata sambil tersenyum, "Apa kamu ingin menerobos istana? Urungkan niatmu itu, Yuda. Begitu seseorang terperangkap di istana, memang nggak akan bisa keluar lagi. Selain itu,
Berapa banyak pasukan yang dibutuhkan untuk bisa menerobos istana? Wira melanjutkan. Apalagi, begitu terjadi kerusuhan, pasukan kerajaan Agrel pasti akan datang menyerang. Hanya karena diriku, rakyat malah terkena imbas. Aku nggak ingin itu terjadi. Kalau kamu ingin membantuku, tolong bawa surat-surat ini keluar. Wira memberikan beberapa surat yang sudah dia siapkan kepada Yuda. Surat-surat tersebut ditujukan untuk Putro, Mary, dan juga Ibu Suri Kerajaan Agrel, Senia. Maksud Wira sangat sederhana. Dia hanya ingin mereka berhenti mencoba untuk membantunya. Sebab, jika terus seperti ini, tidak akan ada manfaatnya. Sebaliknya malah akan memperburuk konflik. Tuan Wahyudi, apa kamu berniat untuk tinggal di dalam istana ini selamanya? Tanya Yuda yang tidak puas. Jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk keluar. Percayalah padaku. Berikan aku waktu beberapa hari, ucap Wira. Usai mendengar perkataan itu, Yuda tampak tercengang. Beberapa hari, tanya Yuda. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Wira bisa meninggalkan ibu kota kerajaan dalam beberapa hari. Hal ini jelas mustahil. Hehe, tunggu dan lihat saja, ucap Wira. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi sudah mempunyai rencana untuk melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Yuda menghela napas dan berkata, kalau begitu baiklah. Kemudian, dia pun pergi bersama Dodi. Surat-surat tersebut juga akhirnya sampai ke penerimanya masing-masing. Saat Putro membaca surat tersebut, dia merasa sangat kesal hingga memaki, Raja bodoh. Akan tetapi, menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Wira. Meskipun dia tidak yakin bahwa Wira mampu lolos dari penahanan seumur hidup, dia memilih untuk menunggu beberapa hari lagi. Apabila Wira tidak muncul, dia pasti akan bertindak. Mary juga menerima surat tersebut dan merasa sangat kesal. Wanita itu mengeluh. Apakah orang bodoh ini bisa keluar lagi setelah memasuki ibu kota kerajaan dan dipenjara selamanya? Bukankah ini lelucon? Nggak bisa dibiarkan. Aku akan menyelamatkannya. Usai mengatakan itu, Mary segera bersiap-siap untuk mengumpulkan pasukan. Akan tetapi, dia malah dihentikan oleh Putu. Pria tua itu menasihati. Ketua Mary, kata-kata Tuan Wira nggak pernah terbukti salah. Meskipun aku nggak tahu bagaimana dia akan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, aku rasa itu sangat memungkinkan. Bab 791. Jadi sebaiknya kita memilih untuk percaya padanya, ucap Putu. Meskipun Mary sangat marah, dia tahu jelas bahwa menyerang ibu kota kerajaan adalah tindakan yang mustahil untuk dilakukan saat ini. Pada saat yang sama, Ibu Suri Kerajaan Agrel, Senia juga menerima surat dari Wira. Wanita itu berkata, kerajaan Nuala benar-benar lucu. Raja yang tidak berguna itu, bisa-bisanya menahan pejabatnya. Ini adalah lelucon. Wira, karena kamu memintaku menarik pasukan, aku akan memberikan kesempatan kepadamu untuk membuktikan diri. Aku akan memberikanmu masa setengah tahun. Sekiranya kamu nggak bisa keluar dari ibu kota kerajaan dalam masa setengah tahun, aku akan memimpin pasukan untuk menyerang sekaligus menyelamatkanmu, ucap Senia. Setelah itu, Senia memerintahkan, sampaikan perintah kepada pasukan perbatasan untuk tarik pasukan. Setelah itu, persiapkan diri untuk setengah tahun ke depan. Senia tidak percaya bahwa Wira mampu kabur dari istana. Itu sebabnya dia merasa bahwa Wira hanya bisa selamat setelah dia menaklukkan kerajaan Nuala. Hanya dengan cara itu, Wira baru bisa lolos. Bagaimana mungkin Wira bisa kabur ketika ditahan oleh kekuatan satu negara? Senia memang menganggap Wira sebagai jenius langka di masanya. Selain itu, hanya sedikit orang bisa menandinginya. Akan tetapi, hal yang mustahil tetaplah mustahil. Sementara itu, Wulan, Dian bahkan Dewina juga telah mengetahui kabar itu sekarang. Meskipun Wira belum kembali, Wulan, Dian dan Dewina, ketiga wanita itu saling menjaga satu sama lain dan bersedia menunggunya. Sayang, kami akan menunggumu kembali, ucap Wulan sembari menatap ke arah ibu kota kerajaan. Dian dan Dewina yang berdiri di sampingnya juga tampak berdoa bersama. Gejolak ini telah mereda. Bahkan sebelum dimulai, saat Raja Bakir melihat laporan dari faksi penasihat kanan,
Dia pun tersenyum. Baik itu asosiasi perdamaian, aliansi rute dagang asri, maupun perampok gunung di berbagai wilayah. Semuanya telah mundur. Raja Bakir telah menduga hal ini sebelumnya. Wira, aku cukup penasaran. Apa yang bisa kamu lakukan kali ini? Ucap Raja Bakir sambil tersenyum. Setelah itu dia pun bertanya, apa yang sedang Wira lakukan? Yang mulia, dia entah apa yang sedang dibuat olehnya. Dia terus-menerus mengetuk setiap harinya. Jawab pengawal. Namun Raja Bakir sama sekali tidak peduli. Dia gak bisa melakukan apapun di istana. Mungkin dia hanya merasa bosan. Biarkan saja. Karena aku sudah berjanji untuk memberikan kehidupan mewah. Aku gak akan jilat ludahku sendiri. Usai berkata demikian, Raja Bakir meninggalkan ruangan tersebut dan menuju rumah yang ditempati oleh Wira. Dari kejauhan, dia sudah bisa mendengar suara pukulan yang sedang dilakukan oleh Wira. Ketika masuk, Raja Bakir baru menyadari bahwa Wira sedang menggantungkan keranjang kayu besar. Orang yang paham pasti tahu itu keranjang kayu, tetapi yang tidak paham mungkin akan menganggap itu peti mati. Wira, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Raja Bakir. Aku gak melakukan apapun, hanya merasa bosan saja. Kehidupan yang penuh kemewahan terkadang membosankan. Jadi aku mencari sesuatu untuk dilakukan, jawab Wira. Raja Bakir tidak banyak berkomentar. Sebaliknya dia berkata, baik, asosiasi perdamaian, aliansi, rute dagang asri, ataupun perampok gunung di berbagai wilayah, mereka semua sudah mundur. Pasukan perbatasan dari kerajaan Agrel juga sudah mundur 50 km. Wira, sepertinya orang-orang ini gak berani mengambil risiko besar demi dirimu. Wira sama sekali tidak peduli dengan komentarnya. Itulah yang diinginkan olehnya. Dia tahu bahwa dirinya bisa kabur kapanpun dengan mudah. Apabila mereka terlibat, itu justru akan lebih merepotkan. Perkataan yang mulia memang benar, jawab Wira yang sama sekali tak acuh. Kalau ada yang kamu butuhkan, katakan saja. Aku sudah berjanji untuk memberimu kehidupan yang nyaman. Jadi aku akan memenuhi janjiku, ucap Raja Bakir. Setelah itu, dia pun tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Wira. Entah kenapa, dia merasa sangat puas. Namun Wira hanya tersenyum, sebab tidak lama lagi dia akan segera meninggalkan istana. Bab 792. Raja Bakir tidak tahu apa yang ada di pikiran Wira. Dia hanya percaya bahwa Wira benar-benar telah menyerah, mengingat betapa sulitnya untuk melarikan diri dari istana. Kalaupun Wira tidak menyerah sepenuhnya dan masih memiliki ambisi besar, apa yang bisa dia lakukan? Sembari berpikir demikian, Raja Bakir pun langsung pergi. Hanya saja, faksi penasihat kiri sangat cemas melihat Wira yang dipenjara di ibu kota kerajaan, sebab hal ini membuat Wira tidak mampu menunjukkan bakatnya. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan tekad Raja Bakir. Meskipun tidak dapat mengubah keputusan Raja Bakir, Kemal tetap datang ke ruang kerja Raja Bakir. Saat ini, Raja Bakir tengah melirik Kemal. Pria itu tidak banyak berkomentar selama beberapa hari terakhir. Entah apa tujuannya datang menemui Raja Bakir hari ini. Namun itu sudah pasti berkaitan dengan Wira. Kemal, silakan duduk, ucap Raja Bakir dengan tenang. Kemal pun mengambil nafas dalam-dalam sebelum duduk di hadapan Raja Bakir. Kemudian perlahan-lahan membuka pembicaraan. Yang mulia, hari ini hamba datang untuk meminta izin. Raja Bakir tertegun sejenak, lalu berkata, enggak masalah. Selama itu demi kerajaan Nuala, demi dunia, dan demi rakyat. Aku akan mengizinkanmu. Mendengar ini, Kemal pun berkata sambil tersenyum. Yang mulia, ini bukan demi dunia atau demi rakyat, melainkan demi hamba sendiri. Mendengar pernyataan tersebut, Raja Bakir malah menjadi tertarik, sebab selama ini Kemal selalu merencanakan segala sesuatu demi dunia, dan tidak pernah mengungkapkan keinginan pribadinya. Bagaimana bisa tiba-tiba dia mengatakan hal seperti ini? Itu sebabnya. Raja Bakir pun berkata, coba katakan, aku akan mendengarkanmu. Kemal akhirnya berlutut di lantai, lalu tak kuasa berkata, hamba mendengar bahwa Wira sangat luar biasa, jadi hamba ingin mengobrol dengannya. Apakah boleh? Raja Bakir tidak menyangka bahwa
Kemal akan membuat permintaan seperti ini. Dia agak terkejut, tetapi tidak menolaknya. Raja Bakir pun berkata, ternyata hanya demi ini. Gak masalah. Aku izinkan. Saat ini Wira benar-benar sudah terkurung. Tidak ada perbedaan yang signifikan baik ada yang mengunjunginya atau tidak. Dia tahu bahwa Wira tidak memiliki cara untuk membalikan keadaan. Jadi dia pun mengabulkan permintaan Kemal. Setelah mendapat izin, Kemal sangat gembira dan segala memberikan penghormatan kepada Raja Bakir. Seraya berkata, terima kasih, Yang Mulia. Raja Bakir pun dengan penuh rasa penasaran. Kemal, kamu hanya akan pergi menemui orang biasa. Apa yang membuatmu sangat bersemangat? Kamu bahkan berlutut dan memberikan penghormatan seperti itu. Mungkinkah benar-benar karena Wira memiliki bakat luar biasa? Sebelumnya, Raja Bakir tidak pernah percaya pada bakat Wira. Namun kemampuannya untuk kembali dengan selamat dari kerajaan Agrel telah menimbulkan keterkejutan di hatinya. Mampu kembali dari tempat itu menunjukkan bahwa Wira memang memiliki bakat luar biasa. Akan tetapi, dia tidak ingin memberdayakan Wira. Hamba hanya merasa penasaran. Bagaimanapun, Yang Mulia, hamba sudah mendengar tentang beberapa prestasi Wira dan merasa tertarik. Jadi, hamba ingin pergi menemuinya. Jelas Kemal sambil tersenyum. Raja Bakir pun mengangguk lalu berkata, baiklah, kalau itu alasanmu. Aku tidak akan berkomentar lebih lanjut. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah mendengar perintah tersebut, Kemal langsung bergegas meninggalkan ruang kerja istana. Dia langsung menuju rumah tempat Wira berada, tanpa ragu sama sekali. Ketika berjalan masuk, dia sedang melihat Wira sedang mengetuk sesuatu di sana. Saat melihat Wira, dia tidak melihat sedikit pun rasa putus asa, kecewa ataupun kehilangan harapan. Sebaliknya dia melihat pemuda itu nampak bersemangat. Setelah sampai tahap ini, bagaimana bisa Wira memiliki semangat seperti itu? Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tidak tahu bahwa Raja Bakir hendak menahannya seumur hidup? Bab 793. Bahkan setelah keadaan dunia menjadi lebih damai, Wira mungkin akan dieksekusi begitu saja. Akan tetapi, menghadapi situasi seperti ini, Wira masih tidak menunjukkan kekhawatiran. Mungkinkah dia telah sepenuhnya kehilangan semangat dan hanya ingin menikmati sisa hidupnya? Wira tidak tahu bahwa Kemal telah datang. Dia hanya terus membuat senjata rahasia berdasarkan apa yang diingat olehnya. Ini adalah kunci untuk kabur dari ibu kota kerajaan nantinya. Pada saat itu, Kemal berdeham lembut lalu berkata sambil tersenyum. Salam kenal, Tuan Wira. Setelah itu, Wira baru menyadari ada seorang pria tua yang muncul di halamannya. Begitu melihat penampilannya, Wira tertegun sejenak. Pria tua ini memiliki sikap yang luar biasa dan membawa aura sosok yang memiliki kedudukan tinggi. Pria ini pasti memiliki jabatan yang tinggi. Aura Tuan sangat mengesankan. Kalau aku gak salah menebak, kamu pasti adalah sosok yang berkedudukan tinggi. Seharusnya hanya penasihat kiri yang memiliki sikap seperti ini. Jadi, apakah kamu Tuan Kemal? Tanya Wira sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, Kemal sontak tertawa terbahak-bahak kemudian dia melanjutkan. Aku sudah mendengar tentang kegeniusan Tuan. Bisa-bisanya kamu langsung menebak dengan benar. Aku adalah Kemal. Di hadapan Wira, Kemal tidak begitu belagak. Bagaimanapun Wira telah memberikan banyak kontribusi kepada pemerintah dan membantu Yuda untuk mengatasi pasukan pemberontak. Kunjungan ke kerajaan Agrel kali ini juga membuatnya makin menghargai Wira. Jadi, terlepas dari jabatan dan usia, Kemal tetap menghargainya. Dia menghormati bakat dan karakter dari pemuda ini. Wira segera menangkupkan tangan sembari berkata, hormat kepada Tuan Kemal. Tuan Wira, kamu terlalu sungkan. Aku tahu jelas semua prestasimu. Jadi kamu tidak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan lagi. Kalau kamu tidak keberatan, panggil saja aku Kak Kemal. Ucap Kemal dengan sikap rendah hati. Pria tua ini membuat Wira agak terkejut. Hehe, baiklah. Aku akan menuruti keinginanmu. Kak Kemal, ada apa datang kemari hari ini? Tanya Wira secara blak-blakan setelah mengatakan ini. Kemal sontak berkata sambil tersenyum. Tentu saja, untuk meminum secangkir teh. Silakan masuk, ucap Wira. Dia langsung mengajak Kemal ke ruang kerjanya dan lalu menyuguhkan teh.
Saat ini mereka tengah duduk berhadapan sobat. Wira, meskipun ini pertemuan pertama kita, aku merasa sudah sangat akrab denganmu saat melihatmu seperti ini. Hatiku merasa benar-benar sedih, ucap Kemal. Itu adalah pernyataan yang jujur darinya. Kemal benar-benar sedih ketika melihat Wira seperti ini. Bagaimanapun, Wira adalah sosok yang berbakat. Sungguh memprihatinkan ketika melihatnya di penjara di ibu kota kerajaan seperti ini. Hati Kemal seolah-olah tersayat. Akan tetapi, Kemal tidak memiliki kekuatan untuk membebaskannya. Mungkin, di dunia ini tak ada yang bisa melawan hati seorang raja yang dingin dan tak berbelas kasihan seperti Raja Bakir, berkata Kemal sambil tersenyum. Kak Kemal, ini bukan apa-apa. Kamu tidak perlu merasa khawatir. Mendengar perkataannya, Kemal sontak berkata, Sobat Wira, melihatmu yang begitu optimis, aku malah makin sedih. Sejujurnya, walau kamu tidak mengatakannya, aku tahu bahwa kamu memiliki ketidakpuasan terhadap Raja Bakir. Hanya saja, kamu mempertimbangkan martabat Raja Bakir sehingga tidak berani mengungkapkannya. Kemal melanjutkan. Kamu yang seperti ini justru membuatku merasa makin sedih. Aku merasa sedih karena bakatmu yang luar biasa tidak bisa dimanfaatkan. Aku merasa sedih karena kamu sangat kecewa terhadap kerajaan Nuala. Ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya kukatakan. Tapi, kamu memang tidak seharusnya kembali ke kerajaan Nuala. Pernyataan Kemal membuat Wira cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penasihat kiri kerajaan Nuala akan berkata demikian padanya. Hal ini sungguh mengejutkan Wira. Selesai. Jangan lupa subscribe. Ya, dengarkan pantun ini. Jangan malu, datanglah sini. Duduk semeja minum bersama. Pekerti mulia amalan murni. Semoga gembira sepanjang masa. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.